Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah, kali ini kita ada yang beda nih teman-teman. Ada kostum baru nih dari siapa boleh jero? Made kemasan. Made kemasan. Made paket. Made kemasan. Jadi untuk beli made Suksema atas apa namanya ini hadiah bajunya. Jadi pemilihan warnanya pas, saya seperti Wastra Kemulan jadi. Jadi semoga usahanya semakin sukses. Kami dari Senat dan Taksu Poleng mengucapkan banyak-banyak terima kasih Beli. Jadi dari beli kemasan nih membuat kemasan produk apa aja tuh? Jadi baju ada aja. Baju desain apa namanya? Tradisional tetapi desain wayang ya. Ya. Desain wayang. Kamasan inilah ciri khas kamasan. Ini ada salah satu karikatur dari Beli Jarot ya. Ada yang cewek. Ya, mungkin lah. Sekali lagi beli Made Suksema di atas bajunya. Nah baik teman-teman, kali ini sih kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai tentang mata ketiga. Mungkin masih banyak teman-teman yang masih bingung mengenai tentang mata ketiga ini. Apa sih itu mata ketiga, bagaimana cara menghidupkan mata ketiga, dan apa gunanya nanti mata ketiga ini. Mungkin nanti Beli Jero memaparkan dari sudut pandang spiritual kita di Bali. Mata ketiga itu seperti apa? Karena kalau bisa dibilang mata ketiga itu kan identik dengan dajjal lah, kalau secara setan ya. Mata ketiga. Kalau yang kemarin juga kita membahas tentang Illuminati atau Secret Society, itu juga identik dengan mata ketiga. Nah, kali ini kita ingin membahas lebih dalam lagi tentang mata ketiga ini, tapi dari sudut pandang kita dari Hindu, ageman kita Bali di Bali gitu. Nah, kalau sedikit sih pemahaman saya tentang mata ketiga sebenarnya sih lebih ke tentang kesadaran aja sih kayaknya juga. Kalau yang sedikit saya baca nih dari artikel-artikel tentang kesadaran, nah pentingnya mata ketiga seperti itu. Cuma ini masih kurang paham sih karena simpang siurnya kan itu dah ada artikel-artikel yang membahas lebih ke setannya. Jadi seperti teman kita kan ada bilang dajjal, beli dia tadi. Takutnya kalau membaca itu kita sesat nanti. Nah, langsung aja dulu. Jadi gini Beli, kalau masalah dajjal ya kita bahas dari dajjal lah. Jadi istilahnya negatif dari mata ketiga, secara orang-orang menilai hal itu negatif, bahwa kalau dajjal, sekali lagi untuk semeton saudara kami yang agama muslim, mohon maaf ini karena pernah juga yang sering dengan beberapa tokoh agama muslim juga pernah menanyakan apa sih dajjal. Jadi dajjal itu secara singkat beliau mengatakan bahwa itu adalah sosok beliau, sosok istilahnya akhir zaman lah, yang sebagai nantinya akan mengaku dirinya Tuhan seperti dia. Kemudian beliau adalah dajjal itu berwujud lelaki, tinggi besar, dan juga bermata satu karena mata satunya rusak seperti beliau. Kemudian untuk saat ini masih dirantai dalam suatu tempat seperti itu. Jadi mengacu daripada cerita pemaparan dari sesepuh agama muslim itu. Jadi sekali lagi untuk saudara kami yang agama muslim, kalau salah mohon dikoreksi, mungkin punya istilahnya literasi atau istilahnya sumber-sumber sastra kitab suci yang mengatakan hal itu, mohon diluruskan. Jadi seperti itu Beli, bahwa mengacu daripada cerita sesepuh itu kita bisa tarik kesimpulan berarti bukan mata satu yang dikatakan dajjal, tetapi makhluk bermata satu. Jadi bedakan antara makhluk bermata satu dengan hanya mata satu. Ya ngerti kan Beli? Jadi kenapa? Karena banyaklah lembaga-lembaga dunia itu menggunakan lambang mata satu sebagai lambang organisasinya, dan juga di Mesir kuno juga percaya dengan dewa mata satu itu beliau. Horus itu? Yang di Mesir kuno kurang tahu sih yang mata satu tuh. Jadi di sana bahwa dikatakan dewa yang itu sebagai simbol mata satu itu adalah dewa ilahi, kecerdasan, spiritual dan lain sebagainya. Kemudian di Bali pun juga kita punya di Nusantara itu adalah dewa Siwa bermata tiga Beli. Jadi ada mata satu yang di kening seperti itu sebagai mata adnyana atau mata ilahi, mata kepintaran dan lain sebagainya. Kemudian di dalam tatanan spiritual Nusantara lah, bagaimana tubuh manusia itu dibagi menjadi 7 lapisan cakra yang yang besar lah dikatakan sebagai. Kemudian cakra ke-6 yaitu ada di kening, itu disebut dengan cakra adnyana.
Jadi cakra ajna adalah cakra yang bertugas untuk membuka wawasan, membuka ilahi dan juga sebagai titik nanti untuk mencari kesadaran seperti Didi tadi bahas seperti itu beli mungkin ya sekilas lah tentang apa itu mata ketiga seperti itu beli. Dari pandangan negatif dari banyak orang sampai saat ini. Nah ini sebenarnya kan itu penjelasan sedikit tentang mata ketiga. Nah sebenarnya pentingnya kita untuk membuka mata ketiga itu untuk apa sih sebenarnya Juru dalam kehidupan? Jadi gini beli bahwa dari dulu lah nenek moyang kita itu sudah mengenal tentang apa itu mata ketiga, kemudian pentingnya membuka mata ketiga karena sebenarnya anak baru lahir tuh kalau di Bali sebelum tanggal giginya kan dikatakan mata ketiganya dia masih terbuka, jadi dia masih bisa melihat bangsa-bangsa halus lalu dan lain sebagainya. Kemudian karena terpengaruh oleh faktor yang namanya itu makanan dan juga lingkungan sekitar membuatlah mata ketiga itu tertutup, jadi tertutup oleh sifat-sifat ego duniawi dan membuat kita tidak bisa lagi membuka mata ketiga itu beli. Jadi kenapa kita harus membuka mata ketiga? Karena itu seperti saya katakan tadi itu merupakan jalan kita untuk menuju guru sejati nantinya. Jadi kesadaran sebelum kita tahu kesadaran diri, istilahnya sebelum kita sadar tentang kita siapa loh, kita tidak akan pernah bisa mencari yang namanya titik ilahi tertinggi. Karena sebelum kita mengetahui yang namanya rahasia alam semesta atau jagat gede atau buana agung, kita harus tahu yang namanya jagat cilik dulu dengan buana alit diri kita. Jadi kalau kita tidak mampu mengupas yang namanya jadi diri kita sebagai manusia, itu mustahil kita mampu istilahnya mengupas rahasia alam. Karena kenapa tatanan jagat gede atau buana agung itu dengan tatanan manusia itu sama juga beli. Sama frekuensinya. Karena kalau cakra manusia itu ada 7, kemudian lapisan-lapisan dunia pun ada yang namanya 7 atas 7 bawah kan ada sabda petala sabda luka. Inilah kalau kita ingin mencari yang namanya bangsa bawah ya kita menurunkan tahap cakra kita. Kalau kita ingin melatih ke tahap atas kita juga menaikkan level-level cakra kita seperti itu. Jadi intinya sekali satu kalau kita manfaat untuk membuka mata ketiga beli. Satu kita akan mampu melihat rahasia alam. Makanya ini dipelajari di Secret Society mungkin kita sudah bahas bagaimana kisah itu dipelajari. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui yang namanya rahasia alam, gejolak alam yang akan terjadi beli. Itu yang pertama. Kemudian kita akan lebih sabar. Jadi kita tidak mudah diadu domba. Karena kenapa? Zaman sekarang itu generasi kita muda di Nusantara lah di Indonesia itu sangat mudah kita diadu domba beli. Kenapa kita mudah diadu domba? Karena kurangnya membuka wawasan tentang mata ketiga. Kita tidak tahu diri kita. Jadi kalau kita tahu diri kita, kita tahu diri orang lain itu sama dengan tatomasi kan seperti itu. Jadi kita tahu pembentuk kita sama, kita berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Jadi untuk apa kita ribut loh? Kalau kita menyakiti seseorang sama juga kita menyakiti diri kita sendiri, menyakiti juga Pencipta kita seperti itu. Kemudian inilah kalau kita istilahnya tidak membuka mata ketiga, kita akan mudah untuk diadu domba. Kemudian kita mudah untuk dibodohi. Kenapa? Karena sumber daya alam Indonesia itu sangat kaya, tetapi sekarang kita tuh minder nih. Kita tidak percaya diri karena kurangnya membuka yang namanya mata ketiga kita. Kita tidak tahu diri kita siapa, kita tidak tahu nenek moyang kita adalah orang yang hebat itu. Inilah. Dan tujuannya yang selanjutnya adalah untuk istilahnya kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi lewat pintu ini kita bisa mendekatkan diri Sang Pencipta, kemudian bisa mengucapkan rasa syukur kepada saudara kita yang tanda kutip adalah goib atau kanda 4, disebut dengan apa namanya sedulur papat limu pancer. Kemudian banyaklah kehebatan istilahnya kegunaan mata ketiga yang sangat rahasia, makanya dikatakan sebagai Secret Society. Kemudian dikatakan adalah ilmu ini adalah memiliki ritual-ritual sesat sudah ada. Nanti kita akan bahas bagaimana ritual atau tahapan kita untuk membuka mata ketiga. Nah, ini belajar itu kan dari sisi positifnya untuk membuka mata ketiga. Nah, sisi negatifnya terbukanya mata ketiga ini apa nih belajar? Nah, sebelumnya itu apakah sama mata ketiga ini dengan terbukanya indera keenam? Jadi mungkin itu nih. Oke lah. Secara umum lah kita membahas tentang indera keenam ya. Bahwa indera keenam dikatakan sebagai mata ketiga itu adalah sama. Kenapa? Karena tatanan mata ketiga juga ada di level cakra keenam. Kemudian kalau teman-teman mungkin buka naskah kuno Nusantara itu memiliki yang namanya 10 indera disebut dengan dasa indriya.
Jadi segitu hebatnya leluhur kita sampai mampu membuka sampai tatanan yang namanya indera yang ke-10. Sedangkan sekarang sudah indera ke-6 sudah banyak orang yang sombong. Istilahnya apa namanya keegoan, butuh pengakuan, baru sampai tatanan yang namanya cakra ke-6. Bayangkan dulu leluhur kita sampai ke cakra apa namanya indera ke-10. Ya. Kemudian itu jadi kalau beliau nanyakan apakah sama dengan indera ke-6, ya hampir sama seperti itu. Tapi kalau cakra apa namanya mata ketiga itu lebih universal beliau. Jadi arahnya itu lebih banyak. Lebih ke semua alam lebih semua alam, sebuah kegiatan. Indra ke-6 ini termasuk orang indigo juga kena kebuka ininya. Kalau indra ke-6 kan lebih banyak kita berbicara masalah mistik-mistik dan mistik. Kalau mata ketiga enggak, itu sampai kita tatanan yang namanya kehidupan, menjadi seorang pemimpin yang baik, yang benar, itu masuk ke sana. Lebih kompleksitas lah. Kemudian negatifnya apa? Apapun yang kita lakukan pasti ada yang hal negatif. Jadi negatifnya kalau kita tidak siap, pertama kita akan merasa ketakutan beli. Karena mata ketiga mungkin banyak energi-energi yang masuk terhadap kita tidak mampu memfilter, mengiring dan lain sebagainya. Jadi tergantung apa tujuan kita membuka mata ketiga. Nanti kita nanti belakang kita akan bahas bagaimana cara membuka supaya tidak ada yang namanya hal negatif. Kemudian negatifnya kedua seperti mungkin anggota-anggota dari Illuminati, kita sudah bahas apa namanya video sebelumnya. Kemudian Freemason, bagaimana dia bisa dia mengetahui yang namanya mata ketiga, dia membuka yang namanya mata ketiga, dia tidak gunakan untuk menolong orang. Itu negatifnya. Karena kenapa di saat sudah membuka mata ketiga kita akan mampu melihat yang namanya tatanan apa namanya alam semesta. Jadi kita berpikir, oh ini ada celah untuk kita menguasai dunia, membuat tatanan baru, new world order. Inilah bahayanya beli. Jadi kayak Sri Krishna aja ya beli ya. Kayak seperti sudah tahu bakal kejadian seperti apa dan apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Nah, itu kan tadi sebenarnya hal penting yang serem sih bisa dibilang gitu ya. Karena hubungannya dengan buana alit dan buana agung, artinya dengan diri sendiri, dengan alam. Itu. Sedangkan kalau orang mau mencari mata ketiga, permasalahannya di kehidupan sehari-hari aja banyak masalah nih sebenarnya kayak gitu loh, contohnya kecil. Nah, apa sih kalau menurut pandangan Jero nih apa namanya pentingnya mata ketiga ini atau kesadaran spiritual ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, seperti contohnya kita punya istri atau orang yang udah berkeluarga gitu misalnya. Karena kalau bisa dibilang kan, alam semesta itu jangan berdiri uyut gitu loh. Kencang nggak tuturan kan seperti itu. Karena berdiri sih makanya. Jadi gini beli. Kalau kita istilahnya membuka yang namanya mata ketiga, yang pertama kita tahu rahasia diri kita sendiri lah. Jadi kita tahu, ini contoh nih, kamu lagi 10 hari kamu akan mengalami yang namanya proses yang namanya percobaan dalam ekonomi. Jadi kita dari sekarang kita udah ayo kita nabung dulu kok. Lagi 1 minggu lagi kita akan ditempa oleh apa namanya masalah ekonomi, dan kemudian kita sulit dibodohi orang. Karena kenapa? Di saat kita ketemu dengan orang, kita sudah mampu membuka mata ketiga, kita sudah bisa berkomunikasi dengan saudaranya dia. Saudaranya dia udah ketemu, oh dia penipu. Kenapa? Karena seburuk-buruk manusia, saudaranya dia tidak akan pernah bisa menipu, karena dia percikan langsung dari Tuhan itu sendiri. Jadi istilahnya apa yang diucapkan itu benar loh. Jadi kita bisa istilahnya, inilah orang-orang Nusantara biasanya kalau nambahin atau ngobatin orang, dia pasti berinteraksi dengan saudara yang ada di dalam tubuh si pasien seperti itu. Kapan mungkin dapat kemana dan lain sebagainya. Inilah tujuannya sekali untuk kita, satu, untuk melatih kesabaran. Yang penting kali adalah apapun masalah yang terjadi di dunia ini atau di rumah tangga, penyebabnya pasti karena kesabaran. Ini yang penting. Linearnya kan karena kita mengetahui secara kompleks alam itu sendiri kan, makanya kesabaran mungkin. Kemudian istilahnya kita bisa, mungkin ini kita ribut dengan istri, kita tidak bisa berbicara dengan istri secara kasat mata dalam artian apalah, secara real, tapi kita bisa mentransfer energi, kita bisa mengutuk pintu hatinya lewat saudaranya dia, lewat istilahnya ya reinkarnasi dalam dia, atau istilahnya mungkin di Jawa disebut dengan jin korin lah. Kita mohon sama roh di dalam dirinya, lo suruh saudaramu untuk sabar, sadar. Nanti istrinya tuh akan berpikir, tiba-tiba ada apa namanya seperti sugesti, bisikan seperti itu. Ngapain kita harus ribut dengan suami? Inilah tujuan. Jadi intinya sekali, tujuan kita mempelajari yang namanya mata ketiga adalah untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita akan santai tuh. Karena kenapa? Tuhan sudah berbuat dengan kita. Nah, jadi kalau di zaman modern itulah yang dibilang kita ngobrol dari hati ke hati seperti itu ya. Jadi kan sebagai pandangan hidup aja sebenarnya. Benar. Nah, jadi gini beli jeruk tadi itu kan sudah manfaatnya, begitu juga efek negatifnya bisa tadi sudah jelaskan. Nah, sekarang ini bagaimana sih caranya untuk menghidupkan mata ketiga ini beli jeruk? Apakah ada proses ritualnya? Mungkin bisa dijelaskan ya beli jeruk. Jadi gini beli, sebelum sebenarnya bahas masalah itu nyambung lah kita bercerita lu sebentar beli bahwa kenapa kita pentingnya membuka mata ketiga, nanti akan nyambung ke cara pembukaannya. Jadi pahami dulu apa itu mata ketiga, pahami dulu bagaimana konsep mata ketiga sebelum kita membukanya seperti ini. Jadi kalau di dalam konsep spiritual Nusantara itu ada yang namanya Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Nah, jadi konsep yang adalah mungkin kita, saudara-saudara kami yang non agama Hindu, sekali lagi mohon maaf, jadi kami menjelaskan lewat konsep agama Hindu, mungkin namanya mungkin berbeda tetapi maknanya pasti dapat poin yang sama dengan agama apapun. Jadi ada konsep namanya Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Ini konsep Nusantara asli ya. Siwa itu bagaimana, itu adalah roh. Kalau ditangkap di dalam ajaran kita Nusantara, Siwa itu adalah roh, artinya apa? Atma di dalam diri atau roh lah yang menghidupi kita. Kemudian Sadasiwa itu adalah Tuhan, mungkin itu dewa lah. Kalau di Bali disebut dengan Batara Siwa atau istilahnya bangsa luhur. Kemudian mungkin di agama Muslim ada disebut dengan malaikat. Jadi istilahnya bisa dikatakan adalah suruhan daripada Tuhan dalam konsep untuk menaungi manusia. Kemudian Paramasiwa itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Jadi konsep ini kita harus mengalami yang namanya suatu titik yang sama atau frekuensi yang sama. Jadi bagaimana untuk kita mencari yang namanya Tuhan, ini perlu aktifkan pertama Siwa di dalam diri atau roh di dalam diri. Roh di dalam diri ini kita aktifkan lewat mana? Aktifkan inilah nanti ada istilahnya titik ajnana namanya. Jadi setelah ini keluar nanti akan ketemu dengan Sadasiwa atau konsep yang namanya bangsa-bangsa luhur Nusantara. Kan banyak leluhur Nusantara, Datu Raja dan lain sebagainya. Nanti beliau akan membimbing kita untuk menuju namanya Tuhan. Kalau di bahasa Bali disebut dengan Meguru Sunia atau Meguru Dinis. Nah, seperti itu beli. Kemudian cara kita untuk membuka mata ketiga dengan cara adalah membunuh dulu sifat-sifat yang namanya buta, sifat binatang di dalam diri. Karena ada kisahnya beli bagaimana di cerita yang namanya lontar wayang tuh Sapu Leger. Lontar Sapu Leger, bagaimana dialog antara Bathara Kala itu dikasih anugerah oleh ibunya dan bapaknya. Itu Siwa dan Dewi Uma. Jadi Siwa dan Dewi Uma memberikan anugerah kepada Bathara Kala, ibu, siapa yang boleh aku makan? Satu yang lahir sama dengan dirimu. Makanya setiap orang lahir ke wayang harus yang namanya prosesnya Puleger, supaya tidak istilahnya termakan oleh hal-hal yang negatif. Kemudian orang yang berjalan peralihan waktu, entah itu jam 12 siang, jam 6 sore pagi. Nah, kemudian di dalam cerita itu disebutkanlah pada saat itu Dewa Siwa dan Dewi Uma sedang jalan-jalan menaiki lembu Nandini. Kemudian tanpa sengaja ketemulah sama Bathara Kala. Seperti itu. Jadi ibunya dan bapaknya itu mau dimakan. Kenapa? Karena menyalahi waktu jalan jam 12. Nah, pada saat itu berdialog lah, ada istilahnya tanya jawab. Dewa Siwa berkata, oke lah anakku, kamu boleh memakan ajiimu atau bapakmu dan ibumu dengan catatan kamu harus mampu menjawab pertanyaan ini. Jadi ada pertanyaan pertama, disuruh menghitung berapa ada kaki, kemudian berapa ada tangan, dan terakhir berapa ada mata. Jadi banyak beliau. Kemudian di saat ditanyakan berapa ada kaki, Bathara Kala menjawab ada 8. Jadi itu benar. Kenapa? Karena 2 Dewa Siwa, 2 di Uma, dan 4 itu lembu Nandini. Kemudian berapa ada tangan juga benar menjawabnya. Kemudian berapa ada mata, inilah yang keliru menjawab. Bathara Kala menjawab 6. Sedangkan 7. Karena kenapa? Siwa memiliki 3 mata. Jadi pada saat itu, di saat Siwa menunjukkan matanya lagi 1, jadi 7, Bathara Kala kalah lah, dan tidak lagi dimakan. Jadi apa yang dapat kita petik dari cerita ini loh? Jadi artinya apa?
Bertarik dulu kita simpulkan adalah sifat-sifat yang namanya ego manusia, sifat kebinatangan, sifat-sifat nafsu yang ada di dalam diri manusia. Jadi yang bisa mengalahkan sikap nafsu itu adalah mata ketiga, kesadaran ilahi. Jadi artinya apa? Sebelum kita mampu membuka mata ketiga, kita harus mau yang namanya meninggalkan sifat-sifat kala yang ada di dalam diri manusia. Kemudian kita tidak boleh terjebak dalam konsep waktu. Kita harus lepas dalam waktu. Contoh nih, kita sedang ada masalah, kita depresi dan kita ikut dengan depresi itu, kita tuntut oleh waktu. Di saat kita depresi, kita tidak akan mampu ke arah yang lebih baik. Ya, jadi kita jangan terjebak dalam suasana apapun. Ini konsepnya Bli. Nah, kemudian nyambunglah nanti kita. Jadi kenapa yang jelaskan itu nanti supaya ada dasar pemikiran bahwa ini loh pentingnya mata ketiga adalah menyelamatkan kita dari hal-hal negatif tuh dia. Jadi bagaimana cara membuka mata ketiga? Yang pertama adalah